wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di tempat ini untuk bersama-sama mempelajari, mengenal sisi kehidupan dari junjungan kita, panutan kita, yaitu Rasulullah SAW. Semoga menjadikan kita lebih mengenal dan bisa meneladaninya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersama-sama beliau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan tentang pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril di saat beliau ada di perkampungan Bani Sa'ad, sedang mengembalakan kambing bersama saudara-saudara sesusuannya, yakni anaknya Halimah Sa'diyah. Ketika itu Rasulullah SAW beliau berkata kepada saudara sesusunya, karena tidak adanya bekal, meminta kepada sesusunya untuk pulang mengambil bekal di rumah ibunya. Dan tak lama kemudian datanglah malaikat, disebutkan oleh Rasulullah SAW ada dua seperti burung nasar gitu, yang salah satunya bertanya, apakah anak itu yang kita tuju, kita cari? Kemudian satunya menjawab, ya itu anaknya. Lalu bersegeralah kedua makhluk ini mendatangi Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka menangkap Rasulullah SAW dan menelentangkan beliau SAW. Setelah itu dada Rasulullah SAW dibelah, dibuka, diambil hatinya. Kemudian dari hati itu kemudian dibelah dan dikeluarkan dua alaqah hitam, yang kemudian salah satu dari mereka mengatakan, ini adalah bagian setan yang ada dalam tubuhmu. Kemudian setelah itu dicuci dengan air zam-zam dari mangkok yang terbuat dari emas, dibersihkan, diambil kotorannya, dibersihkan, kemudian meminta kepada salah satunya untuk mengambil air es, dan kemudian dibilaskan di sana. Setelah itu dimasukkan kembali ke dalam dada Rasulullah SAW. Diterapkan lagi hati itu, kemudian dimasukkan ke dalam dada Rasulullah SAW. Selanjutnya dadanya ditutup. Melihat saudara sesusunya ditangkap oleh dua orang, ya, maka si anak Halimah ini berlari, segera lari menemui ibunya dan mengatakan bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Muhammad dibunuh oleh orang. Maka dengan panik Khadijah dan juga anaknya, juga keluarganya, Halimah. Tadi soalnya penyebut apa tadi pembahasannya Khadijah di sana. Jadi terbawa. Kemudian Halimah ini bersama anaknya dan keluarganya kemudian mendatangi tempat di mana Rasulullah SAW kecil, yang diberitakan ditangkap oleh orang dan dibunuh. Dan didapatilah Rasulullah SAW di sana dalam keadaan yang pucat pasi. Sehingga menjadikan Halimah khawatir.
Dan karena peristiwa itulah kemudian Halimah mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya, di mana sebelumnya setelah 2 tahun perjanjian Halimah ini datang menemui ibunya dan minta agar diperkenankan tetap mengasuh dan menyusui Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW diminta untuk tetap tinggal di perkampungan Bani Sa'ad karena melihat keberkahan setelah tinggalnya Rasulullah SAW bersama keluarga ini dan juga di kampung tersebut. Tapi karena kejadian ini kemudian dikembalikan Rasulullah yang waktu itu usianya sudah berapa? 4 tahun. Kembalikan kepada ibunya dan menceritakan kejadian apa yang dialaminya karena dia khawatir anaknya orang. Tapi ibunya malah tenang-tenang saja, ya. Bahkan ibunya malah menceritakan, yakni Aminah, ibu Nabi malah menceritakan, artinya dengan cerita seperti itu beliau nggak kaget, itu tenang saja. Bahkan beliau Aminah, ibunda Nabi ini menceritakan dulu waktu mengandungnya Muhammad ini keluar cahaya dari perutku yang menerangi istana-istana di Syam. Istana-istana di Syam. Artinya ibunya punya feeling, punya firasat yang kuat, anak ini akan menjadi orang besar. Feelingnya seorang ibu. Dan memang ini adalah bagian dari apa yang ditunjukkan bahwasanya tanda-tanda akan diutusnya seorang nabi itu dengan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus di tengah-tengah kaum Arab dari mereka seorang utusan. Kemudian istrinya ibunya ini menceritakan tentang apa yang pernah dialaminya waktu mengandung Rasulullah. Juga pernyataan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang menjadikan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi tahu akan ada Nabi yang akan diutus setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi sama artinya yang terpuji. Kemudian kakek Nabi SAW yang memberikan nama Muhammad, yang mana nama itu bukan nama yang umum dipakai oleh mereka, keluarga mereka dan turun-turunannya, belum ada yang namanya Muhammad. Kalau nama yang lainnya banyak, bahkan mungkin sama, banyak yang sama antara kakek dengan cucunya, bahkan orang tua dengan anaknya namanya sama, banyak seperti itu. Tapi untuk nama Muhammad ini nama yang masih asing, kecuali orang-orang tertentu karena berharap anaknya menjadi nabi dikasih nama Muhammad. Maka ketika Abdul Muthalib ditanya, ketika Nabi Muhammad lahir sampai usia 7 hari, disembelihkan 2 kambing oleh kakeknya, kemudian diundangkan pembesar-pembesar Quraisy, mereka bertanya, anakmu ini kau kasih nama apa wahai Abdul Muthalib? Abdul Muthalib menjawab, saya kasih nama Muhammad. Loh, kok namanya Muhammad? Nama itu kan nama yang nggak umum dipakai oleh nenek moyangmu itu, belum pernah ada gitu. Bahkan di kalangan kita ini. Jawab Abdul Muthalib, ya karena saya ingin anak ini menjadi anak yang terpuji di dunia dan juga di langit, dipuji oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kisah yang luar biasa, yang di luar umumnya ya. Orang membelah dada itu kalau zaman sekarang itu ya operasi gitu. Itu antara hidup dan mati kan. Antara hidup dan mati. Belah dadanya, kemudian mengambil hatinya gitu. Banyak saraf-saraf yang kemudian harus disambung gitu. Maka ini kita anggap suatu peristiwa yang luar biasa. Yang jika di zaman itu dilakukan pasti orang itu mati. Tidak mungkin tidak. Sekarang saja kalau operasi seperti itu ya kemungkinan besarnya juga mati. Ya minimalnya ya 50-50. Tapi itulah kejadian yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Ada pelajaran tentunya di sana. Ada hal-hal yang bisa diambil faedahnya.
Atau di antara faedah mungkin Allah ingin menunjukkan realnya, nyatanya itu dilihat oleh orang gitu. Sebelum Rasulullah SAW membawakan sesuatu yang mungkin orang menganggap aneh, dari kecil Rasulullah SAW sudah Allah tunjukkan peristiwa itu, yang ini peristiwa aneh. Kalau bagi kita orang-orang Islam, ya kalau itu datang dari Allah, dari Rasulullah, disebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya bukan suatu masalah. Karena kita beriman, kita yakini. Nah kalau kita masih ragu-ragu, ya berarti ya perlu diperbaiki imannya. Jadi sebelum peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang akan datang, ketika Rasulullah SAW menyatakan diri sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah, menerima wahyu, Isra Mi'raj diperjalankan dari Arab ke Sam, ke Palestina, kemudian dari Baitul Maqdis di Palestina melakukan sholat, kemudian dinaikkan Allah ke langit ke-7 dalam satu malam. Jadi juga luar biasa ya. Maka Allah awali dengan peristiwa yang orang melihatnya. Allah awali dengan satu peristiwa yang orang lihat, yaitu anaknya Khadijah, Halimah, kemudian Halimah sendiri. Dan Anas menceritakan ketika Rasulullah SAW menceritakan itu masih ada bekas-bekas gitu. Pembelahan dada itu masih ada. Rasulullah SAW membelah rembulan, mukjizatnya dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentu apa yang Allah jadikan ada pada diri Rasulullah SAW mesti ada tujuan dan maksudnya. Mesti ada pelajaran untuk kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, ya, tidak sebutkan secara jelas gitu. Ya, supaya begini, ya. Tapi bagi kita orang-orang Islam yang mencintai Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai perhatian khusus kita, maka kita menggali peristiwa-peristiwa itu untuk kita dapatkan suatu pelajaran untuk kehidupan kita sekalian ini, dalam rangka untuk lebih meneladani Rasulullah SAW, lebih dekat kepada Rasulullah SAW agar lebih bisa mencintai beliau. Karena bagi kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, cinta kepada beliau harus lebih daripada cinta kepada selainnya. Jadi selain Allah tentunya adalah cinta kepada Rasulullah SAW itu harus lebih dibandingkan kedua orang tua kita, ya, kepada istri dan anak-anak kita, dan juga kepada mungkin harta benda yang kita miliki atau apa saja yang berharga untuk kita. Dan itu adalah sebuah kewajiban, ya, sebuah kewajiban bahkan terhadap diri kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam peristiwa membelahan dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itu disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh orang yang menyaksikannya. Ada saksi yang melihat langsung. Maka ini adalah sebuah isyarat, di mana sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah sebuah isyarat sebagai bentuk persiapan untuk Rasulullah SAW dengan perkara yang akan orang-orang ketahui, peristiwa luar biasa yang akan orang-orang akan ketahui. Tadi saya sebutkan semisal Isra Mi'raj, semisal Allah utus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW melihatnya dengan sayap yang menutupi ufuk, dan hal-hal yang tidak masuk akal lainnya. Nah, tidak masuk akal lainnya. Maka itu adalah sebuah bentuk persiapan. Dari kecil sudah ada tanda-tanda yang mungkin aneh-aneh gitu. Seperti tanda-tanda kenabian yang diketahui oleh orang-orang sebelum kita, orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, seperti yang diketahui oleh Bukhairah ketika mendapati rombongan kafilah dagang Arab, di mana di dalamnya ada Rasulullah dan juga kafilah-kafilah yang lainnya. Ya, adanya awan yang selalu menaungi, kemudian adanya pohon yang kemudian ngayomi Nabi gitu. Juga tanda-tanda yang lainnya yang mereka mengetahuinya melebihi dari mengetahui
anaknya sendiri tanda. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dinampakkan langsung, bukan secara dinampakkan secara langsung materi. Mudah-mudahan itu karena itu supaya orang tahu akan keluar biasaan yang akan muncul dari diri Rasulullah SAW berupa diutusnya beliau menjadi nabi. Dan juga akan menunjukkan akan kehebatan Rasulullah SAW sejak kecil. Wah, hebat kan? Orang dibegitukan gak mati gitu. Ini orang hebat ini, orang sakti ini. Persiapan orang sudah lebih percaya. Ya, barangkali kalau sekarang ini ya, mungkin wah gempar gitu, viral gitu. Kemudian yang kedua, di dalam peristiwa ini menunjukkan akan isyarat tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala sejak kecil kepada diri Rasulullah SAW dari pengaruh setan. Di mana malaikat tadi mengatakan ketika mengeluarkan dari hati beliau 2 gumpalan yang malaikat ini mengatakan kepada Nabi, ini adalah bagian setan yang ada dalam tubuhmu. Jadi unsur setan, unsur syaitoninya gitu. Pengaruh setan sejak kecil itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita nggak ada begitu, ya kita nggak ada penjagaan seperti itu. Makanya setan kita selalu menyuruh kepada keburukan. Kalau setannya Rasulullah, jinnya yang menemani korinnya Rasulullah itu masuk Islam. Sebagaimana yang beliau ceritakan kepada Aisyah. Sehingga tidaklah dia setannya Rasulullah SAW itu atau jin korinnya Rasulullah SAW itu tidaklah memerintahkan kecuali memerintahkan kepada kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah setiap orang kecuali ada korinnya, ada setan yang menemaninya, ada jin yang menemaninya. Setiap kita. Maka Aisyah bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Iya. Akan tetapi Allah telah menyelamatkanku. Sehingga menjadikan si korin ini masuk Islam dan tidaklah memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Nah, kalau kita tidak ada jaminan. Jadi makanya Rasulullah SAW itu terjaga sejak kecil. Memang dijaga sebagai bentuk diistimewakan, dijaga karena dia akan mengemban risalah besar. Tidak ada sebelumnya kalau kita sebagai dai asalin wakal gitu. Ya menteman, ya dan sebagainya. Ketika kita berdakwah pasti cacat. Pak ngono gayamu, gak eling keinginane aja. Wah. Nah, Allah menjaga diri Rasulullah sehingga tidak ada celah bagi orang lain untuk mencela. Tapi sudah menjadi sunatullah orang yang membawa kebenaran, dakwah, Al-Quran dan Sunnah. Ini tetap akan dicela. Walaupun sudah berusaha untuk baik. Maka jangankan kita gitu. Jangankan kita. Rasulullah SAW saja yang sudah sejak kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinampakkan penjagaan itu. Dengan dihilangkannya bagian setan dalam dirinya. Dijaga secara materi terlihat, dinaungi awan. Pohon merunduk dan sebagainya. Rasulullah SAW merunduk begitu. Jelas penjagaan itu. Itu saja masih dicela. Apalagi kita. Maka kadang-kadang kita harus menjaga diri. Kadang-kadang itu nggak bisa kita harus menyebutkan apa yang kita lakukan untuk meyakinkan orang. Bahwasanya kita ini gak ada maksud apa-apa gitu ya, tetap aja dicela. Ya, jadi kesimpulannya ini adalah pelajaran bagi kita sekalian adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan bagi Nabi SAW sejak kecil disiapkan untuk menjadi pembawa risalah agama ini. Agar orang lain tidak ada celah untuk mencela Nabi, untuk nyacati Nabi. Kemudian walaupun demikian terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan
kualitas diri kita, mungkin kualitas keimanan kita, kualitas ketabahan kita, kesabaran kita, dengan celaan orang-orang itu. Mungkin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menambahi pahala bagi kita. Dakwai gunung-gunung wae. Oleh ya gunung-gunung wae. Oh pengen nambahi, walaupun gunung-gunung wae ono bonusi. Dengan celaan manusia, dengan gangguan manusia dalam berdakwah, Allah kasih tambahan pahala berbonus itu. Bisa jadi wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Makanya kita ketika menghadapi seperti itu berusaha langsung mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barangkali ini juga karena dosa-dosa yang kita lakukan, ya, terlalu sombong dengan aktivitas kita, ya, sehingga ada celah bagi orang lain untuk mencela kita atau menyakiti kita. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pembelahan dada Rasulullah SAW, ini adalah bentuk pelajaran untuk kita sekalian tentang terbatasnya akal kita. Ya, tentang terbatasnya akal kita. Di mana tidak semua hal bisa kita akalkan. Oleh karena itulah akal seorang mukmin itu dengan mengikuti syariat agama. Akal seorang mukmin itu dengan mengikuti syariat agama. Bukan dengan menyelisihi agama. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah. Bukan dengan menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Kita ketika mendapati dalil ma asfalal ka'baini minal izari contohnya, apa yang melebihi dari kedua mata kaki dari kain ini untuk orang laki-laki, itu adalah bagian neraka. Dalil sahih dari Rasulullah SAW. Jangan kemudian akal kita masuk akal nggak sih? Gitu. Masa hubungannya apa? Ya, melabuhkan kain dengan neraka. Kalau zina ya ono pantesi. Gitu. Ya, mencuri ada pantesi, merugikan orang lain. Berjudi juga begitu, minum khamr juga begitu, merusak akal. Lah ini cuma kain aja, masa begini aja, masuk akal nggak sih? Akal seorang muslim itu tunduk kepada syariat, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Ya, ini adalah ujian bagi kita. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah nerima apa adanya, apa disebutkan Al-Quran, apa disebutkan sunnah. Gak usah di akal-akal kita yang terbatas ini. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau seandainya agama ini berdasarkan akal, tentu yang layak diusap itu adalah di bawah telapak kaki, bukan di atas telapak kaki. Dalam pembahasan mengusap khuf, mengusap kedua kaos kaki, atau khuf itu suatu yang menutupi kaki sampai mata kaki. Ya, baik terbuat dari kulit atau apa. Islam memberikan rukhsah, keringanan ketika kita dalam perjalanan misalnya, atau ketika mungkin sangat dingin atau apa. Ketika kita berwudu tidak harus mencopot kaos kaki kita atau sepatu kita. Cukup diusap. Setelah wudu untuk bagian kaki cukup diutas di atasnya, tidak di bawahnya. Kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, tentu yang layak diusap itu di bawah telapak kaki. Karena di sinilah yang dipakai untuk menginjak sehingga kotor. Tapi justru tidak tahu di atasnya. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak hanya terkait dengan dalil saja yang seringkali tidak dimasukkan ke akalnya. Kalau kita renungkan, kita pikir, misalnya orang sakit kepala, kenapa dokternya kok nusuknya di bokong tidak di kepala? Ini kan mestinya juga nggak masuk ini. Yang sakit kepalanya kok yang disundep bokongi.
Mestinya kan di kepalanya. Ketika dipijit refleksi, sakit kepala, kenapa yang dipijit jempolnya? Gitu. Gak masuk akal ini. Gitu. Tes. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita bisa menerima, tapi dalam urusan agama tidak mau terima gitu. Ya, tidak mau terima. Ini akalnya siapa ini gitu. Kalau kita bicara tentang Al-Quran dan Sunnah, banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya akal itu harus tunduk kepada syariat. Akal itu harus tunduk kepada syariat. Contohnya saja, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun dengan tukang-tukang sihirnya, ketika tukang-tukang sihir ini menyihir tali-tali menjadi ular, sehingga menjadikan Nabi Musa rodok gemeter, rodok dredeg, takut. Ini takut yang alami, bukan takut yang syirik. Ini takut alami. Orang ketemu ular jijik atau disembur atau takut. Itu takut alami, tidak salah, tidak tercela. Nabi Musa pun takut, seperti dalam Al-Quran dia takut. Ketika tali-tali itu kemudian menjadi ular yang banyak. Semestinya secara akal dia bawa tongkat, ya, itu dipukulkan ke ular. Semestinya secara akal dia lari. Tapi wahyu Al-Quran, Allah menyuruh kepada, Al-Quran menyebutkan Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk tidak lari tapi memukulkan tongkatnya, melepaskan tongkatnya. Wong tongkat kena digepuk ular kok malah diculno gitu. Itu wahyu. Dan orang yang melakukannya seperti Nabi Musa ini selamat. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun sampai di pinggir Sungai Nil gitu, atau Laut Merah, semestinya secara akal jebur itu pasti mati. Tapi maju balik menghadapi pasukan Fir'aun, ada dua kemungkinan. Mati Kartola atau mati Sapari. Gitu ya. Mati situ atau mati saya. Secara akal kan begitu. Tapi wahyu menyuruh nyebrang lautan. Yang menurut akal pasti mati. Walaupun sebanyak orang itu. Tapi wahyu menyuruh untuk menyeberangi lautan. Dan akal seorang mukmin mengikuti wahyu, seberangi lautan dan selamat. Semestinya kita sebagai orang beriman seperti itu. Sami'na wa ata'na. Akal kita harus tunduk kepada wahyu, bukan menentang wahyu. Ini pelajaran yang kita dapatkan dari pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Secara akal nggak mungkin. Ya. Mati, ya dadanya dicoplok, apalagi di zaman itu belum secanggih zaman sekarang. Bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus no, itu mandek suara nenteng. Gitu. Maka kita cukupkan sampai di sini. Tentu banyak pelajaran yang bisa didapatkan, tapi karena kondisinya ya suara ini sudah banyak dipakai dan ininya juga tidak membantu, ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sedikit itu bisa menjadikan kita lebih paham terhadap agama kita dan lebih mengenal kehidupan Rasulullah SAW sejak kecil. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.